Tadi sebelum kesini pengurus MWC ngobrol dulu, tanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab, saya dulu husnudzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka. Ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini, yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu
Dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad keempat Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad keempat Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah sama saya. Katanya Dajjal itu. Foto saya sekarang, Bu, itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya juga melihatnya kaget. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman. Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Bahaya. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345, kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin Pak Lurah. Ini sekarang ini banyak orang yang menghilangkan karomah. Semuanya materialisme. Materialisme itu apa artinya? Semua dihitung material. Kalau nggak ada bendanya tidak dipercaya. Jadi nggak percaya pada barang gaib. Setan nggak dipercaya, jin tidak dipercaya. Jadi sekarang nggak ada orang yang punya karomah. Ini ada sekarang gerakan orang yang nggak percaya terhadap karomah. Tapi sebaliknya ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah. Rantai bisa turun emas dari langit. Bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Itu orang yang bikin-bikin namanya, ngarang. Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah. Kita ummatan wasato. Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu.
Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain mau percaya habaib, ya silahkan. Nggak percaya habaib, ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib, silahkan. Karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki, ya. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli. Keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lafaz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya mau Arab mau ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini, mati ini, yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik, enggak ada. Makanya anak di sini hafalan Quran, pinterin baca kitab, belajar SMP, SMA umum, nanti jadi orang alim, jadi orang bertakwa, Allah yang akan mengangkatnya di hadapan manusia. Makhluk Allah nggak ada apa-apanya, yang penting Allah mengangkat derajat kita, akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ditanamkan kepada kita semua. Siapapun akan mulia kalau bertakwa, dan syaratnya takwa adalah iman kepada Allah dan berilmu kepada Allah dan mengamalkan ilmunya, baru jadi orang bertakwa. Jadi nggak ada lafaz lah mau yang jelek, mau yang putih, mau yang hitam, nggak ada bedanya di antara kita. Kita punya kesempatan yang sama untuk berada di surga Firdaus. Untuk masuk surga kita punya hak yang sama, tidak ada bedanya kita. Semuanya harus punya tiket apa? Iman, Islam, dan ihsan. Punya ilmu, punya iman yang kuat, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Ini harus dipasarkan pada kita semua.